Halo semua, kembali lagi bersama saya Linda. Jadi di video kali ini saya akan mereview buku ke-6 pengantar sosiologi yang berjudul Introduction to Sociological Theory by Michel Dillon. Tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung aja kita ke video pembahasannya. Bab pertama tentang Karl Marx, lahir di Jerman, tepatnya di Prusia pada tahun 1818. Menjadi keluarga kelas menengah dan selesai beberapa tahun pendidikan, dan di universitasnya ia mempelajari hukum, sejarah, bahasa, dan juga filsafat. Bukannya menggugat karir akademis, ia beralih ke jurnalisme dan mencurahkan perhatiannya pada bisnis dan ekonomi. Ia pun menulis tentang kondisi pemburuan di era industrialisasi yang cepat. Tahun 1848 dikenal sebagai tahun revolusi di Eropa. Sebagai pekerja dan biasa, orang-orang bangkit melawan monarki yang berkuasa di Jerman, Italia, Austria, Hongaria, dan Prancis. Marx tersendiri telah berpartisipasi dalam revolusi Jerman, gerakan nasional, dan pada tahun yang sama dia dan Friedrich Engels menerbitkan risalah terkenal mereka dengan judul The Manifesto Komunis. Marx berpendapat bahwa setiap mode produksi, misalnya kekaisaran, Roma, Eropa, feodal, kapitalisme, mengandung benih kehancurannya sendiri. Mode yang dulunya merupakan peningkatan darinya pendahulu, pada akhirnya akan mengalami kematiannya sendiri dan digantikan dengan sistem yang baru. Sampai sejarah berakhir dengan kehancuran kapitalisme dan penggantiannya dengan komunisme. Tahap terakhir ini belum muncul, sebaliknya kapitalisme memiliki dirinya sangat adaptif untuk mengintegrasikan kritis dan kontradiksi yang menantang supremasinya. Struktur yang mendasari, misalnya pembagian kerja dan proses, misalnya produksi nilai atau laba, apalagi tidak berubah dan memang dengan ekspresi global, kapitalisme dan budaya konsumen. Analisis Marx tentang ini sangat penting untuk memahami masyarakat kontemporer. Kita ke bab 2 tentang Émile Durkheim. Émile Durkheim tinggal di Eropa, tepatnya di Prancis, selama era yang sama dengan Karl Marx. Meskipun begitu, tidak seperti Marx, hidupnya meluas ke abad ke-20, ke dunia perang pada tahun 1914 sampai 1918, di mana putra satu-satunya André terbunuh, hingga melalui waktu pergolakan sosial, ekonomi, dan politik. Tidak mengherankan, seperti Marx, Durkheim berfokus pada perubahan sosial dan masyarakat industri. Tetapi tidak seperti Marx yang berfokus pada konteks struktural tradisi dalam kapitalisme, misalnya ketidaksetaraan kelas. Durkheim disibukkan dengan pertanyaan tentang tatanan sosial, seperti Saint-Simon, Comte, dan Rousseau. Dia tertarik untuk menyelidiki bagaimana tatanan sosial dicapai dan dipertahankan di tengah kemajuan sosial. Sejenis solidaritas. Analisisnya tentang bunuh diri sebagai fungsi integrasi sosial, dan studinya tentang agama sebagai representasi kolektif dari yang suci dalam masyarakat. Semuanya berfungsi untuk menunjukkan luasnya fokus sosiologis Durkheim dan jangkauan topik yang studi para ahli. Bab ketiga ada rekan senegara Karl Marx, yaitu Max Weber. Banyak bicara tentang struktur kapitalisme dan ketidaksetaraan, tapi tidak seperti Marx, Weber juga menaruh banyak perhatian pada motivasi budaya dan non-ekonomi yang mendasari tindakan sosial. Seperti Durkheim, Weber banyak menulis tentang agama. Berbeda dengan Durkheim, bagaimanapun Weber ada berkaitan dengan isi substantif agama, makna subjektif, dan pandangan dunia yang dimunculkan oleh agama-agama tertentu pada titik tertentu dalam sejarah, dan bagaimana mereka menerjemahkan ke dalam praktik institusional, bukan dengan fungsi sosial agama dalam menganalisis konten keagamaan. Weber membahas dan membandingkan agama-agama besar dunia, kekristenan, Yudaisme kuno, dan Islam, semuanya berpusat pada Tuhan agama, dan Konfusianisme, Hinduisme, dan Buddha, yang menegaskan sebuah impersonal. Kekuatan kosmosentris teori Weber melibatkan topik yang sangat luas. Bagaimana budaya dan ide
bukan hanya kepentingan materi, penting dalam membentuk perilaku sosial dan kelembagaan. Segudang cara di mana motivasi rasional dan non-rasional meresap ke dalam individu, kelompok, dan institusi sehari-hari. Praktek tutorial sebagai sumber otoritas dan legitimasi dalam masyarakat, banyak sumber stratifikasi sosial, nilai dilema, dan objektivitas kontekstual dalam sains. Kita ke bab keempat, ada Talcott Parsons dan Robert Merton dengan fungsionalisme dan modernisasi. Talcott Parsons adalah tokoh terkemuka dalam sosiologi Amerika abad ke-20. Dia memperkenalkan ide-ide Weber dan Durkheim kepada siswa Amerika dan menantang sosiologi Amerika untuk berpikir besar, untuk melihat nilai dan skala besar teoritis dan empiris analisis dan sistensi terintegral mereka. Kontribusi teoritis Parsons sendiri meliputi lulus skema untuk menganalisis berbagai hal inti dalam sosiologi. Modelnya masyarakat sebagai sistem tindakan bermanfaat untuk memahami ketergantungan sosial lembaga dan sementara menekankan lembaga voluntaristik dalam tindakan. Ia juga memahami signifikansi budaya dalam menganggap serius budaya. Polanya variabel memberi dimensi konseptual yang berguna dalam deskriptif dan analisasi aktif proses sosial. Analisis fungsional metron sangat penting untuk sosiologi arus utama, misalnya mengidentifikasi mekanisme sosial yang membantu menjelaskan hasil yang berbeda dalam kejahatan dan ketidaksetaraan. Pemahaman sistemik tentang masyarakat seperti yang digariskan oleh Parsons telah dibawa ke arah yang lebih abstrak dalam teori sistem Luhmann pada saat yang sama. Bab kelima tentang teori kritis, teknologi budaya, dan politik. Tulisan yang dibahas dalam bab ini disebut sebagai teori kritis karena menekankan penggunaan akal yang kritis dan relatif dalam menilai dan memajukan penerapan nilai-nilai. Pencerahan misalnya akal, kesetaraan, tekad individu dan kolektif. Teori kritis paling erat berkaitan dengan ahli teori yang merupakan bagian dari sekolah Frankfurt. Dinamakan demikian karena pendirinya sebagai sebuah institusi penelitian sosial atau ISR independen di Frankfurt, Jerman pada tahun 1923. Ahli teori kritis menawarkan kritis pedas terhadap budaya, masyarakat, dan politik kontemporer. Mereka berpendapat bahwa sementara kita menggunakan akal untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah baru dan kecanggihan teknologi yang meningkat kehidupan kita, pada saat yang sama kita menggunakan banyak dari ini pengetahuan untuk kontrol sosial dan untuk memajukan ekonomi, politik, dan budaya kapitalis dominasi. Ini adalah dialektis pencerahan, terlihat misalnya di konten satu dimensi yang mencirikan pilihan yang dirayakan di pasar konsumen dan di dalam wacana politik. Sekilas Jürgen Habermas, jalan keluar dari dominasi ini, dia berpendapat bahwa kita perlu mengambil dan mengpartoris rasionalis komunikatis sedemikian rupa sehingga melalui komunikasi tanpa paksaan dengan orang lain di ruang publik kita dapat berkomitmen untuk tindakan konseksual tidak tradistori oleh kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan pribadi lainnya. Ada banyak bukti untuk mendukung pandangan pesimis budaya massa, politik, dan kolonialisasi teknologi diartikulasikan oleh para teori kritis, tapi yang penting juga ada banyak contoh yang menantang mereka klaim teoritis. Bab 6 tentang konflik, kekuatan, dan ketergantungan dalam proses makro masyarakat. Bab ini telah menyoroti berbagai kontribusi teori penting, penggambaran Dahredorf tentang kewajaran konflik antara kelompok dan masyarakat, dan kritiknya terhadap penerapan analisis. Marx tentang kapitalisme dan polarisme kelas untuk kontemporer masyarakat pasca industri.
Kami kemudian menyoroti tantangan Mills untuk keduanya, pandangan konsensus atau kekuasaan, keseimbangan masyarakat dari Parsons, dan model konflik kelompok dari Dahrendorf seperti yang dijelaskan dalam penafsirannya tentang relatif tidak terkendali dan bersatu kekuasaan yang dimiliki oleh elit kekuasaan, para pengambilan keputusan, dan segitiga ekonomis, industri, politik, dan Miller. Menghasilkan fokus dari masyarakat barat, membahas tantangan yang diajukan untuk teori modernisasi oleh hubungan ketergantungan yang berbasis di Amerika Latin, teori pembangunan ekonomi yang dikolaborasikan oleh Gender, Frank, dan Cardoso. Meskipun teori dalam bab ini tidak perspektif induktual yang koheren, relevansi bersamaan terletak pada kontribusi mereka mengartikulasikan ide-ide alternatif untuk Taco Parson tentang bagaimana proses makrososial bekerja. Lalu kita ke bab 7, ada tukar-tukar jaringan dan rasio teori pilihan. Meskipun pertukaran, jaringan pertukaran, dan teori pilihan rasional terdiri dari teori diktrit perspektif tentang kehidupan sosial, saya mengelompokkannya dalam bab ini karena mereka berbeda fokus pada proses di mana aktor individu atau kolektif, misalnya pasangan, tim kerja, dan lain-lain, mencari dan menukar sumber daya seperti uang, status, kekuasaan, dan pengaruh informasi untuk berpikir hubungan sosial dalam hal pertukaran bukan hal baru. Konsepsi filosofi pencerahan mengaktualisasikan kontrak sosial sebagai bentuk pertukaran politik. Klasik antropologi menyoroti sentralisasi pertukaran hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bab ke-8 tentang interaksionalisme simbolik. Meskipun mempelajari diri umumnya dilihat sebagai domain psikolog dan psikoterapis, ada untayan penting dalam teori sosiologi yang berfokus pada diri dan dalam khususnya pada karya interpretatif diri dalam interaksi sosial. Perspektif teoritis ini salah satunya adalah interaksionalisme simbolik. Berhutang budi atas wawasan George Herbert Mead yang dikaitkan dengan sekolah filsafat Amerika yang disebut pragmatisme, sebuah pendekatan menekankan kondisi praktis di mana tindakan terjadi dan konsekuen praktis. Tesis inti Mead adalah bahwa kita tidak dilahirkan dengan diri yang sudah jadi, sebaliknya diri muncul dari gilirannya mempengaruhi perilaku praktis interaksi sosial. Lalu bab ke-9 tentang fenomenologi dan etomentologi. Fenomenologi berfokus pada realitas sehari-hari dan bagaimana individu mengenali dan mengatur pengalaman sehari-hari mereka. Ini adalah tradisi berhutang budi pada tulisan-tulisan Alfred Schutz dan diurai oleh Birch dan Luckman, yang menekankan konstruksi sosial dari realitas dan keterkaitan dialektis yang dinamis antara pengalaman subjektif dan institusi. Struktur tutorial untayan kedua yang berfokus pada realitas sehari-hari adalah entometologi, dikemukakan oleh Harold Garfinkel. Hal ini berkaitan dengan sosial budaya, ditentukan kategori metode Gorizing yang digunakan anggota masyarakat untuk mengenali, memperhitungkan, dan mencapai rutinitas institusional dan sosial sehari-hari yang mencapai tatanan sosial. Bab ke-10 tentang teori feminis. Seperti masyarakat secara keseluruhan, sosiologi telah ditransformasikan oleh perubahan status perempuan. Para ahli sosiologi feminis telah menantang marginalisasi disiplin perempuan realitas sehingga sosiologi sebenarnya dapat menjadi apa yang diklaimnya. Teori tentang masyarakat yang mengakui bahwa proses dan institusi sosial membentuk dan dibentuk oleh perbedaan gender, ras, dan lokasi. Lalu ada bab ke-11 tentang Michael Foucault, teori seksualitas tubuh dan kekuatan. Sosok utama yang mengubah tubuh dari subjek biologis atau fisiologis menjadi objek penyelidikan sosial adalah mendiang filsuf Prancis Michael Foucault. Foucault menulis secara
substantif tentang pertanyaan filosofis yang menyelidiki sifat pengetahuan, kebenaran, dan kekuasaan. Michael Foucault menyelaraskan sosiologi dengan banyak cara di mana tubuh secara institusional dikendalikan dalam masyarakat modern. Sebagai bagian dari analisisnya yang luas, ia menguraikan tentang penemuan sejarah seksualitas, sebuah tema yang sangat berpengaruh dalam memajukan pemahaman ilmiah dan publik tentang homoseksualitas. Ada bab 12 tentang ras, rasis, dan konstruksi kebenaran rasial. Perbedaan ras dan khususnya perbedaan ekonomi, sosial, dan perbedaan budaya antara kulit hitam dan kulit putih terus menjadi masalah dalam masyarakat kontemporer. Perbedaan-perbedaan ini terlihat jelas di Amerika Serikat, sebuah negara di mana perbudakan melembagakan sebuah kehancuran inti. Bertahannya perpecahan rasial di Amerika Serikat, negara yang menekankan kebebasan dan kesetaraan dan yang memiliki salah satu sistem mobilitas individu yang paling terbuka secara struktural dan stratifikasi di dunia, berarti bahwa sifat dan dampak perbedaan ras mendapatkan banyak perhatian sosiologis. Mengikuti jejak Du Bois, sosiologi telah berfokus pada kekuatan struktur dan budaya yang memproduksi serta membentuk pentingnya ras sebagai fakta sosial di Amerika dan dalam konteks masyarakat lainnya. Kita ke bab 13 tentang reproduksi sosial, ketimpangan dari teori Pierre Bourdieu, kelas dan budaya. Pierre Bourdieu adalah sosiologi Prancis paling berpengaruh dan orisinal sejak Durkheim, sekaligus seorang ahli teori terkemuka dan peneliti empiris dengan minat yang luar biasa luas dan gaya khas seperti Durkheim. Bourdieu menekankan secara menyeluruh sifat sosial dari kehidupan sosial dan bagaimana tatanan sosial tertentu dipertahankan. Tapi tidak seperti Durkheim, Bourdieu menjadikan ketimpangan sosial sebagai fokus utama. Di seluruh tulisan yang produktif, fokus menyeluruh Bourdieu adalah pada ketidaksetaraan sosial, pada stratifikasi di sekolah, seni, pakaian, makanan, dan lain-lain, dan tentang bagaimana kesetaraan direproduksi di bagian domain kelembagaan dan budaya. Dia mengurai detail individu pilihan dalam konteks mikro kehidupan sehari-hari, tetapi analisisnya secara keseluruhan lebih memperhatikan dan lebih terstruktur pada proses makro daripada dengan hubungan mikro. Lalu ekonomi dan politik pada bab ke-14. Meskipun globalisasi saat ini sangat menarik bagi sosiolog dan non-sosiolog, konteks histori geografis dan lebih besar untuk munculnya globalisasi ekonomi, proses telah lama menarik bagi ahli teori sosiologi Immanuel Ward di dalam bab ini. Oleh karena itu, pertama-tama kita membahas perspektif sistem dunia modernnya, dan kemudian membahas tentang mengeksplorasi bagaimana sosiologi dan konseptualisasikan ekonomi global saat ini. Sebaliknya, menekankan ekses di sektor perbankan dan keuangan, meskipun protes publik seperti gerakan penduduk mungkin memiliki pengaruh yang sangat terbatas berdampak pada perubahan praktik bisnis di sektor perbankan dan keuangan. Terdapat beberapa bukti bagaimana peningkatan pengawasan perubahan keuangan baik dari dalam perusahaan itu sendiri dan dari regulator eksternal. Pembahasan terakhir bab ke-15 tentang modernitas, kosmopolitanisme, dan budaya konsumen global. Bab ini dilanjutkan dengan eksplorasi teoretis kita tentang globalisasi dan dampaknya terhadap mengubah masyarakat, meninjau perspektif yang berbeda tentang modernitas dan warisannya, menyelidiki konsep baru yang telah diajukan sebagai cara untuk memahami perubahan masyarakat dunia. Para ahli sepakat bahwa modernitas tidak terjadi seperti yang diasumsikan oleh pencerahan dan teori modernisasi yang memandang modernitas sebagai mesin ekonomi kemakmuran, partisipasi politik yang demokratis, dan kesetaraan sosial. Ahli teori bervariasi dalam kisaran perspektif yang menurut tawaran bagaimanapun tentang apa yang harus dilakukan dan apa tentang modernitas. Hermans menggunakan gagasan modernitas
untuk menyesali menekankan jalan ke depan dari kritis modernitas saat ini. Dan terlepas dari tantangan yang menyertainya, cendekiawan lain menekankan pada multiplitas cara-cara di mana masyarakat yang berbeda mengalami modernitas. Jadi sekian hasil review saya pada hari ini dari buku pengantar sosiologi ke-6 yang berjudul Introduction to Sociological Theory by Michel Dillon. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda, dan maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat yang kurang berkenan di hati kalian. Cukup sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.